ganteng terus. Ngejreng sih. Ngomongin masalah kriteria ya Bang Betot ya. Nah di sini Bu Esther akan menjawab tentang apakah sih poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan kurban. Terima kasih. Poin-poin yang harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan kurban yang setiap tahun memang kita harus laksanakan ini adalah bagaimana RPH rumah potong hewan itu harus benar-benar bersih dan sehat. Jadi di sini kita memang harus memiliki fasilitas penampungan hewan yang baik. Memang untuk pemotongan hewan kurban ini tidak bisa hanya di RPH saja. Kita bisa lihat di dalam Idul Adha nanti pada hari-hari itu banyak yang di depan rumah juga, adanya di masjid-masjid. Nah, itu memang harus kita perhatikan. Jadi tadi sudah dikatakan bagaimana hewan yang sehat itu yang siap untuk dikurbankan itu memang harus menjadi perhatian kita dengan salah satu cara adalah memeriksa kesehatan hewan tersebut. Jadi kalau untuk hewan kurban ini poin-poin yang harus diperhatikan adalah itu lahan yang cukup di mana hewan-hewan ini jangan ditumpuk. Lahan misalnya cukupnya hanya 5 tetapi dipaksa untuk 10 ekor. Nah ini tidak baik juga untuk kesehatan hewannya maupun bagaimana perlakuan kita terhadap hewan tersebut juga. Jadi kita memperhatikan lahan tersebut. Jadi yang kemudian jadi bila hewan itu dinyatakan sakit, jangan disatukan kepada hewan yang kita perkirakan yang sehat tersebut. Jadi memang ada harus tempat isolasinya. Mungkin di masjid ataupun di rumah masyarakat biasanya kalau sekarang ini kita lihat di rumah masyarakat ada yang akan mau dikurbankan, itu memang tidak kita perhatikan, tetapi dari Dinas kami Ketahanan Pangan itu memang harus kita sudah antisipasi dengan cara memeriksa kesehatan hewan tersebut. Jadi kalau kita melihat di pinggir jalan ataupun tempat lahan-lahan tempat hewan yang akan dikurbankan itu harus tetap memang harus diberikan pagar supaya hewan-hewan tersebut kadang-kala kan kabur. Kalau kita lihat sekarang ini banyak hewan kabur, itu memang salah satu lahan ataupun tempatnya itu memang tidak layak. Bagaimana kita juga bersikap terhadap tersebut. Begitu juga dengan fasilitasi air yang bersih yang harus diberikan kepada hewan tersebut. Jangan juga air yang kotor, karena hewan ini kan akan kita pangan. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang memang benar-benar harus bersih dan sehat tersebut. Jadi untuk penampungan limbah ini poin yang sangat cukup harus kita perhatikan. Jadi limbah tersebut jangan dialirkan langsung kepada aliran sungai atau got-got yang ada. Karena bagaimanapun ini akan pencemaran lingkungan juga ataupun limbah yang ada di sekitaran tersebut. Mungkin poin ini yang cukup harus kita perhatikan di dalam penampungan hewan sementara sebelum hewan tersebut untuk dikurbankan. Nah ini mungkin sedikit ya membutuhkan pertanyaan dari Lola ya. Jadi untuk perbedaan pemeliharaan, misalkan banyak nih yang pelihara kambing. Ya kambing domba itu lebih baik yang diternak di dalam rumah, di dalam kandang kita kasih makan, kita yang cari makan, atau dia cari makan sendiri. Kebanyakan yang seperti itu. Jadi dilepas, sorenya pulang. Nah berarti yang lebih baik ini yang mana nih kira-kira ini? Baik, semua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kalau dari sisi peternak, ketika dia dikandangkan maka dia harus komit untuk pakannya, rumputnya dan sebagainya. Ketika dia lepas, dia akan nyari makan sendiri. Tapi ada beberapa hal terkait yang umbaran ini, karena kita tidak bisa memastikan apa pakannya. Nah itu dia tadi yang dibilang sama Bu Esther ya, asal minum kan dia di makan selokan. Bisa dia makan, dia kalau minum selokan sih tidak. Cuma ketika dia diumbar, dia diliarkan, dia kambing atau domba ini biasanya makan yang seharusnya tidak dimakan oleh hewan. Dia bisa makan sampah dan sebagainya. Ini yang tidak bisa, karena di dalam sampah itu sendiri kan terkandung bahaya, baik bahaya kimia maupun bahaya biologis. Kemudian itu yang kedua, penyakit hewan itu kan banyak menyebar via lingkungan. Apakah itu, kita tahu antrak itu disebutnya penyakit tanah. Walaupun kita lingkungan kita nih,
lingkungan saya udah lama nggak kena antrak. Antrak itu bisa bertahan di lingkungan sampai 50 tahun. Kalau misalnya tahun 80 atau tahun 90 di situ ada antrak, kemudian sekarang sudah dibangun atau kemudian kita nanam bongkar tanah, nanam apa gitu. Itu keluar lagi sporanya. Jadi kalau misalnya ada hewan lewat ke situ, bisa jadi hewannya kena. Nah, kalau hewan itu dibiarkan, kemungkinan dia untuk terkena penyakit hewan, apakah itu sapi atau apa, itu kemungkinannya lebih besar. Tinggal tergantung nanti penyakit hewannya itu sifatnya hanya menular sesama hewan saja atau dia zoonosis. Dia bisa menular dari hewan ke manusia. Berarti lebih baik ternak di kandang ya. Betul. Lebih aman ya. Jadi lebih mudah secara pemeliharaan juga lebih mudah. Kemudian untuk penjaminan kesehatannya juga menjadi lebih baik. Iya, karena kan berhubungan juga dengan konsumsi juga ya Bu ya. Iya. Oke. Iya. Boleh gue ke siap. Bu Sari dulu dong. Jadi ceritanya kan gue ngikut motong mulu nih soalnya. Penjagal berarti penjagal ya. Gue yang motong, gue ikut motong. Oh, ikut motong. Bu Sari, sebetulnya tuh kayak penyakit PMK, LSD tadi dan juga PPR, penyakit tersebut apakah bisa menular ke manusia? Jadi alhamdulillahnya ya. PMK, LSD, PPR itu dia memang sangat ganas di hewan, tapi dia sampai saat ini belum ada bukti bahwa dia bisa menular ke manusia. Tapi kita juga tidak tahu bahwa namanya bahan biologi itu kan bisa bermutasi kapan saja ya. Mudah-mudahan sih tidak ada mutasi yang ke arah yang lebih berbahaya. Sejauh ini belum ada penularan. Tapi aktivitas pemotongan yang kita lakukan atau aktivitas ini bisa menjadi sumber penularan kalau tidak kita lakukan dengan baik. Iya, takutnya gitu pola. Karena kan gua kan bersentuhan langsung. Iya, berarti tidak termasuk ke kriteria zoonosis ya. Tapi harus hati-hati ketika apalagi ya bagian pembukaan jeruan tuh. Iya. Paru. Nah, di situ bakteri ya. Di situ ada tuberkulosis, TBC dari hewan yang bisa menular ke kita. Kalau kemudian kita tidak PHBS, tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Habis pegang banget terus. Assalamualaikum. Bu, satu lagi dong Mas. Karena gue semangat banget kalau gue pergi. Silahkan. Gue berkorban polola. Karena buat pengetahuan mitra juga. Bu Sari nih, kita harus tahu nih, di manakah warga dapat membeli hewan kurban yang sehat nih? Kita harus tahu ciri-ciri tempatnya gimana nih. Jadi ini secara umum saya ini kan ya Bang ya. Jadi langkah berkurban itu sebenarnya tidak hanya cukup pada memilih hewan kurban. Ada 3 langkah. Pertama adalah memilih hewan. Memilih hewan ini kita harus tahu tadi kriteria hewan sehat. Kemudian kita membelinya di tempat yang memang sudah memenuhi persyaratan. Jadi ada IRTEK, ada syarat kesehatan, kemudian sudah diperiksa oleh petugas dari Pemkot Bekasi. Itu syarat pemilihan hewan. Yang kedua adalah hewan ini supaya aman sehat dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah bagaimana kita menyembelih. Tadi sudah kita bilang apa saja Bu Esa tadi sudah sampaikan, di tempat penyembelihan itu harus tersedia tempat penampungan. Kita harus memastikan bahwa hewannya diperlakukan dengan baik, kemudian tersedia sarana prasarana, sarana pemotongan, kemudian ada penampungan limbah, ada. Nah, yang ketiga adalah tidak kalah penting, ini ya sebenarnya yang sangat berhubungan dengan masyarakat luas adalah bagaimana kita distribusi hasil pemotongan, distribusi dagingnya. Nah, kalau secara sesuai aturan bahwa daging yang mau didistribusi itu harus terpisah antara jeruan. Jeruan itu ada 2, jeruan merah, jeruan hijau. Jeruan merah itu paru, hati, jantung, itu jeruan merah. Kemudian yang jeruan hijau itu usus dan teman-temannya. Nah, itu secara ini nggak boleh dicampur dengan daging. Jadi di dalam proses distribusi daging itu sebenarnya harus ada 3 kresek atau 3 kantong. Kantong untuk jeruan merah, kantong untuk jeruan hijau, dan kantong daging tersendiri. Kalau misalnya
saya boros banget harus 3 kresek. Nah, jeroan merah bisa digabung dengan jeroan hijau. Atau kalau mau hemat, daging dicampur dengan jeroan ini tadi, tapi syaratnya jeroannya direbus dulu. Karena kalau dia tidak direbus, kita kan tahu bahwa di dalam jeroan itu kan banyak sisa-sisa kotoran. Kemudian di situ juga banyak berkembang, ada cacing, ada betul. parasit, Karena saluran ada pencernaan ya. ada bakteri banyak berkembang di sana. Kalau misalnya dia disatukan dengan daging ini akan menjadi lebih cepat busuk. Lebih cepat busuk. Dan ya kalau kita lihat daging sudah bercampur dengan kotoran kan juga secara estetika sudah. Jadi itu. Nah, kemudian untuk penanganan daging, panitia harus memastikan bahwa maksimal 5 jam daging itu sudah harus terdistribusi. 5 jam aja. Maksimal 5 jam. Karena setelah itu daging itu akan mengalami penurunan kualitas. Dia akan grade-nya itu udah turun karena proses perubahan dari otot menjadi daging itu waktunya berjalan ini. Kalau misalnya keterusan, bakteri itu kan berkembangnya tidak 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, tidak. Tapi dari membelahnya itu adalah 1, 2, 4 dan seterusnya, itu dalam hitungan detik itu sudah sangat banyak jumlahnya. Kalau misalnya dalam 5 jam tidak distribusi, tinggal diperkirakan saja berapa jumlah kuman yang ada di situ. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat yang menerima daging. Perlu nih. Masyarakat yang menerima daging sebisa mungkin jangan langsung dicuci. Jangan langsung dicuci. Rebus dulu. Karena apa? Tadi kita kan dari tempat pemotongan yang entah bercampur dengan apa. Betul. Kemudian kalau kita cuci, alhamdulillah kalau tidak ada kuman penyakit atau apa, nggak masalah. Tapi kalau kemudian kita kan nggak bisa lihat kuman, nggak bisa. Terus kita cuci lah, airnya mengalir ke selokan. Nah, kuman yang tadinya harusnya mati dengan perebusan, ngalir ke saluran air, terus dia nyebar kemana-mana. PMK itu kan dia bertahan sampai 3 bulan di air. LSD juga lebih dari 1 bulan di air. Jadi kalau misalnya kita tidak benar dalam menangani ini, juga kita bisa menjadi agen penyebar sebenarnya. Karena itu. Kemudian plastiknya juga sama. Kalau bisa ya plastiknya sebelum dibuang ke tempat sampah cuci dulu dengan sabun. Itu benar-benar sterilisasi. Supaya walaupun mungkin di Bekasi tidak banyak ternak, tapi kan kita tidak tahu sepanjang aliran Sungai Bekasi ada apa. Kasihan itu. Betul banget. Orang yang hanya punya ternak 1-2 ekor, kemudian dia makan di pinggir kali terus harus kena penyakit. Oke, di sini masih berhubungan dengan kekhawatiran juga nih. Jadi bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit LSD dan PPR. Jadi menghindari kekhawatiran masyarakat juga tentang hewan kurban. Silakan, Bu Esther. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang tadi juga sudah dari awal yang disampaikan oleh Mbak Sari, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat supaya kelengkapan tempat penjualan ternak-ternak untuk hewan kurban itu diupayakan pengendalian penularan penyakit-penyakit yang tadi yang sudah disampaikan dari awal. Jadi kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, antara lain itu lalu lintas masuknya hewan. Jadi lalu lintas masuknya hewan ini begini. Hewan-hewan yang masuk ke Kota Bekasi itu kita harus super ketat di sini. Dengan cara apa? Tadi kita harus melihat dulu surat keterangan kesehatan hewan ini. Bila ini tidak ada, kita tidak bisa menerima ini. Jadi untuk apa? Ini untuk menekan penularan LSD, PPR maupun PMK yang sedang marak sekarang. Jadi kami juga perlu melengkapi surat-surat itu agar Kota Bekasi ini bersih dari LSD, PPR maupun PMK ini. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini harus memastikan hewan yang masuk itu adalah hewan-hewan yang sehat dan tidak
tidak terimbas penyakit yang sedang marak. Mungkin itu. Oke, iya berarti memang apa ya, kekhawatiran sih memang pasti ada. Betul. Iya, cuman ya itu harus berhati-hati dan dilihat dulu. Berarti benar banget Bang Butet ya. kitanya itu harus mulai jadi konsumen yang cerdas. Ya. Baik. Jadi ketika sebelum membeli itu jangan hanya melihat wow dia gede, jangan, tapi harus pastikan kembali bahwa tadi hewan belum tentu yang besar itu cukup umur loh. Ya, oh. Belum tentu. Bisa jadi dia besar karena memang dia dari ras yang besar. Iya. Kalau kayak kambing kacang itu walaupun dia kecil bisa jadi dia tua karena memang dia rasnya kecil. Iya, percaya ada kambing Australia. Nah, besar, kalau bicara tinggi. kita bicara Garut misalnya Garut atau apa. Bisa jadi dia tongkrongannya udah kayak Bang Betot. Kambing Garut. Iya benar, masih Bang Butet muda. emang boros emang. Kalau melihat kambing Garut sama kayak saya. Karena tanduknya dia gini. Domba aduan ya. Aduan. Bu Sari, ini menarik banget Bu Sari. Oke, nih. siap. Kalau kita beli hewan kurban, biasanya nih kan kita tampung dulu nih Bu Sari nih. Biasa kita tampung di masjid atau di lapangan Iya. H-1. Itu sebetulnya diperbolehkan nggak Bu? Jadi tempat penampungan hewan itu sebenarnya sangat diperbolehkan. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi jangan lagi kita melihat tempat penampungan di masjid itu dalam posisi dia hanya diikat di bawah pohon. Kemudian di di tempat terbuka. Jangan seperti itu. Karena tadi yang saya bilang nanti akan sangat berpengaruh terhadap kualitas daging. Sebisa mungkin tempat tadi Bu Esther sudah menyampaikan apa ciri-ciri tempat penampungan hewan. Enggak bejubel ya. Pertama adalah luasnya memadai. Yang kedua dia harus punya atap kasih penutup supaya dia tidak, kalau panas dia nggak kepanasan, kalau hujan nggak hujanan. Karena kalau cuaca yang ekstrim seperti itu akan kita aja lah nggak usah jauh-jauh kalau tiba-tiba panas hujan sakit kan. Jangan sampai nanti pas mau dipotong dia sakit. Iya betul. Kemudian tempat penampungan itu selain beratap, kemudian luasnya memadai, tersedia cukup pakan. Pakan, kemudian air bersih untuk minum. Kemudian ada pagar pembatas dan itu tadi betul. Nah, untuk pakan itu ada, kan kadang-kadang ada yang berpikiran wah sebelum dipotong saya harus kasih pakan sebanyak-banyaknya. Jangan. Kalau bisa dianjurkan, sebenarnya bukan kalau bisa, dianjurkan 12 jam sebelum dipotong itu sebaiknya hewan puasa. Puasa diberi pakan ya, bukan diberi minum. Jadi dia tidak diberi pakan atau puasa 12 jam sebelum dipotong. Harapannya apa? Supaya mengurangi jumlah kotoran di usus. 12 jam. 12 karena kalaupun dipaksa makan sebanyak-banyaknya juga nggak akan jadi daging. Iya. Dia cuma akan memperbanyak jumlah kotoran. Iya. Kalau dia puasa 12 jam sebelumnya itu kotoran di usus akan sedikit. Tapi tetap diberikan minum. Karena kalau dia tidak diberi minum, dia bisa dehidrasi. Nanti pas dia mau dipotong dia menjadi tidak sehat. Gitu. Oh gitu ya. Jadi 12 jam ya sebelum melakukan puasa. Puasa ya. Tapi tetap minum ya. Kalau minum tetap diberikan. Tetap diberikan, tapi tidak makan. Baik. Sangat berhubungan sekali Bang Butet dengan pertanyaan yang diajukan ke Bu Esther ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat apabila menemukan kurban yang sudah di lokasi penyembelihan tapi terduga sakit, yaitu lemes, lesu, pokoknya bergairah banget. Gimana ya Bu ya? Kami ini adalah peran masyarakat juga. Masyarakat di sini harus menjadi kontrol juga kepada kegiatan Idul Adha ini, khususnya bagi hewan kurban. Jadi bila ada kejadian seperti itu, segera laporkan ke kami sebagai petugas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ini. Jadi tidak hanya di kita juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia di khususnya Jawa Barat ini. Bila terjadi tersebut, kami akan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Bagaimana hewan yang sehat itu, kami akan segera tindak lanjutin itu. Jadi kita tidak akan lepas tangan untuk memberikan hewan kurban kepada masyarakat yang benar-benar sehat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, benar-benar hewan kurban yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Ini yang harus kita tekankan kepada masyarakat. Jadi
masyarakat ayo kerjasama dengan kami sebagai kontrol untuk melihat hewan yang sehat. Bila memang ada hewan yang kira-kira mencurigai, ayo lapor ke kami. Kami akan segera bertindak. Baik, untuk itu. Betul banget karena kebaikan buat kita sendiri ya. Hotline kurban untuk masyarakat yang menemukan keluhan hewannya sakit atau apa, mau berkonsultasi tentang hewan kurban itu bisa di nomor 0813 9823 9281. Jadi itu hotline kurban Kota Bekasi. Jadi sebisa mungkin kita memastikan bahwa hewan kurban yang akan kita kurbankan itu dalam kondisi yang sehat. Supaya apa? Supaya daging yang mau kita hasilkan atau produk yang mau kita hasilkan itu produk yang asuh tadi disebutkan. Jadi dagingnya itu daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Karena tadi belum tentu yang dipotong walaupun dalam suasana kurban pun belum tentu daging yang dihasilkan itu asuh. Iya, tadi betul. Karena untuk syarat menjadi asuh kan banyak. Tadi kita bicara halal aja sudah kriterianya ada ABCD. Iya. Bagaimana dengan yang lain-lainnya gitu. Baik. Pokoknya yang kita bahas ini ada manfaatnya juga buat para peternak ya. Betul. Iya, karena kan kebutuhan hewan bukan hanya di kurban aja. Betul. Iya kan, akekah juga. Iya. Setahun Bekasi itu motong tidak kurang dari 1,5 juta ekor kambing domba. 1,5 juta. 500.000 sekian ekor itu untuk konsumsi akikah. Sate, yang suka sate, kemudian sop Betawi, nah itu setahun itu 500 sekian ribu ekor setahun. Kesukaan saya semua yang tinggi semua. Baik Polola. Ya siap. Kayaknya, waduh, kita nggak bisa lanjut Polola. Iya, sampai pertanyaan mitra juga seperti kita tidak bisa ajukan dulu ya, karena memang waktu yang terbatas. Tadi mungkin bisa di hotline kurban tadi mungkin bisa diinikan lagi. Oke, tadi diulangi lagi Bu untuk online kurbannya Bu. Hotline kurban di 0813 9823 9281. 9281 di 0813 9823 9281. Oke deh. Ya, harus disampaikan nih sebelum kita penutup untuk Mitra Zaman Share Polola ya. Ya disampaikan dulu dari Bu Sri, silakan. Apa pesan nih buat sebelum kita closing? Buat Mitra Radio El Gangga. Sebelum kita tutup. Sebagai penutup saya menyarankan bahwa mitra El Gangga yang kita akan berkurban tadi kita harus memenuhi 3 langkah berkurban tadi. Jadi kita harus memastikan bahwa hewan yang akan kita kurbankan atau yang kita beli itu memenuhi syarat, baik syarat secara administrasi ada SKKH dan temannya, kemudian syarat secara syariah, cukup umur, sehat dan sebagainya, kemudian syarat setelah memilih kita melakukan penyembelihan dengan sesuai ketentuan, sesuai syariat dan sesuai kaidah kesejahteraan hewan, dan kemudian kita mendistribusikan dagingnya sesuai dengan ketentuan juga, tidak mencampur antara jeroan dan daging. Iya. Esther, ada yang perlu disampaikan? Sekali lagi saya menekankan kepada masyarakat bila sulit untuk berhubungan kepada kami, tapi kami tidak sulit untuk dihubungin kapan saja, ayo ke El Gangga aja. Nanti El Gangga akan mengkontak kita juga. Dan kami akan segera menindaklanjutin bagaimana untuk pendampingan untuk menyatakan hewan kurban yang sehat. Baik, terima kasih Bu Esther dan Bu Sari yang sudah memberikan paparan yang luar biasa nih Polola. Iya, karena manfaatnya untuk masa depan juga, karena kan usaha di sini jatuhnya juga ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Pastinya. Karena kita harus pamit. Oke, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kurban kita aman, sehat, dan kita bebas dari penyakit hewan. Amin. Amin. Saya Pembutut El Gangga dan juga ada Polola El Gangga pamit. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.